tahun 2024 nanti, manusia akan pergi ke planet Mars dan secara perlahan mulai menyamai kehidupan di sana. Setelah 55 tahun silam, manusia pernah menginjakkan kakinya di bulan. Sebuah langkah kecil manusia, namun langkah besar bagi kemanusiaan. Begitu Neil Armstrong memaknai peristiwa bersejarah tersebut. Akan tetapi, apakah perjalanan ke planet merah tersebut sudah memungkinkan? Apakah teknologi pesawat luar angkasa dengan roketnya mampu mewujudkan mimpi besar ini? Lalu, apakah Mars dapat ditinggali? Bagaimana manusia hidup di Mars? Apakah Mars dapat mendukung kehidupan manusia di sana? Semua pertanyaan ini sekarang sedang dicari jawabannya oleh seorang sosok bernama Elon Musk. Ia adalah pendiri sekaligus CEO SpaceX, sebuah perusahaan teknologi penerbangan luar angkasa. Misinya adalah menjadikan perjalanan antar planet di masa depan menjadi realita. Baginya, perkembangan peradaban manusia, terutama teknologi pesawat luar angkasa dan visi misinya mulai membosankan beberapa dekade ini. Makanya ia memutuskan untuk singgah di planet Mars untuk memulai koloni manusia di sana. Sungguh suatu mimpi besar dan berani, sebuah langkah revolusioner bagi umat manusia dalam menjawab daya tampung bumi yang semakin berkurang. Untuk mewujudkan impiannya itu, Elon Musk pada 2002 mendirikan perusahaan ketiganya, yaitu Space Exploration Technologies Corporation disingkat SpaceX. Tujuannya adalah membangun pesawat ulang-alik untuk perjalanan komersial luar angkasa. Dengan SpaceX-nya, Elon berhasil mengembangkan teknologi roket pesawat luar angkasa yang cukup canggih. Tidak seperti teknologi roket yang pernah ada sebelumnya. SpaceX berhasil membuat roket yang mampu mendarat kembali ke bumi dengan tepat pada landasan yang telah ditentukan. Seperti yang telah ditujukan oleh roket Falcon 9 dan Falcon Heavy. Beberapa misi telah sukses dilakukan oleh Falcon 9 dan Falcon Heavy. Di antaranya meluncurkan satelit Starlink dan mengirim astronot dan kargo ke Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Lalu seperti apa gambaran jelas impian Elon, sang penggagas menempuh hidup baru di Mars? Elon Musk mengungkapkan kepada publik tentang cita-citanya. Ia membayangkan 50 tahun nanti, sebuah koloni di Mars akan terwujud sekitar tahun 2060. Saya rasa akan ada dua jalan fundamental perihal keberlangsungan hidup manusia. Pertama adalah kita tinggal di bumi untuk selamanya sampai nanti akan mengalami kepunahan. Atau kita memilih alternatif lain yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan manusia. Membangun peradaban baru antar planet adalah pilihan kita yang rasional. Tutur Elon Musk seperti dikutip dari The Telegraph tanggal 21 Juni tahun 2017. Musk menyebutkan rencananya untuk memindahkan 1 juta penduduk bumi ke planet Mars. Rencana besar tersebut akan dimulainya dengan mengirim manusia ke Mars pada 2023. Musk berencana untuk membangun 1000 Starship. Ini adalah pesawat ulang-alik yang akan membawa populasi manusia ke Mars. SpaceX tengah mengembangkan Starship di South Texas. Starship diperkirakan akan rampung dalam waktu 10 tahun. Hal itu berarti 100 Starship akan dibuat dalam setiap tahun. Starship, jika benar diwujudkan, akan menjadi pesawat ulang-alik terkuat yang pernah dibangun. Setiap kali diluncurkan, Starship bisa membawa beban lebih dari 100 ton dan 100 manusia menuju orbit.
SpaceX membangun lebih dari 20 prototipe berbeda Starship. Tujuannya untuk memastikan mana yang bisa benar-benar menerbangkan manusia dan muatan material. Sistem peluncuran Starship akan mencakup roket booster setinggi 22 lantai bernama Super Heavy. Dengan adanya Super Heavy, Starship akan memiliki tinggi 118 meter. Biaya yang dibutuhkan untuk mengirim manusia ke Mars adalah sekitar 10 miliar US dollar. Tampaknya angka tersebut cukup masuk akal bagi Mas. Alasan utama saya mengumpulkan kekayaan adalah untuk mendanai ini. Motivasi dan kontribusi yang bisa saya berikan adalah membangun kehidupan antar planet, tuturnya. Starship tersebut dimulai dengan Starship Serial Number atau SN4 sampai SN9. Starship SN4 mengalami ledakan saat uji coba. Sementara SN5 berhasil meluncur ke atas sejauh 5 km dan mendarat mulus di landasan yang telah ditentukan. Tentu saja sebuah progres yang menjanjikan. Uji coba selanjutnya adalah menerbangkan Starship SN8 sejauh 20 km dan kembali ke bumi untuk mendarat. Jarak 20 km dipilih untuk simulasi pendaratan di planet Mars. Karena diketahui Mars memiliki atmosfer yang tipis kira-kira 20 km. Sebuah prosedur bernama belly flop dijalankan pada misi ini. Prosedur ini merupakan manuver posisi Starship agar siap untuk pendaratan secara vertikal. Belly flop mengandalkan dua pasang sayap kecil Starship. Sayap kecil ini sudah diprogram otomatis untuk melakukan prosedur pendaratan vertikal. Sampai Starship mendekati tanah, roket pendorong akan kembali hidup untuk mengurangi gravitasi. Namun sayangnya, setelah keberhasilan manuver belly flop, dan Starship berhasil mengembalikan posisi vertikalnya, di saat menyentuh landasan Starship meledak dahsyat. Menurut SpaceX, hal ini terjadi karena ada perbedaan tekanan tabung bahan bakar. Meski begitu, SpaceX mengklaim bahwa uji coba manuver itu telah berhasil dan sukses dijalankan. Karena uji coba tersebut memang fokus pada prosedur belly flop, agar pesawat Starship tersebut mampu bermanuver memperbaiki posisi vertikal ketika hendak mendarat. Disesuaikan dengan simulasi keadaan atmosfer Mars yang tipis. Berbagai data penting berhasil dikumpulkan untuk keperluan uji coba berikutnya. Dengan kata lain, pendaratan di Mars terbukti dapat dilakukan dari jarak 20 km. Terbukti dari keberhasilan mendarat Starship SN8. Sementara penyebab ledakan telah diketahui, dan akan dipastikan tidak terjadi pada uji coba berikutnya. Peristiwa sejarah penting ini akan ditunaikan oleh Spaceship SN9. Sampai dengan seri Starship selanjutnya. Dan, perjuangan kemanusiaan melawan kepunahan terus berlanjut. Selamat kepada SpaceX dan Elon Musk. Impian umat manusia untuk menjadi ras galaktika semakin nampak. Tentu perlu usaha, penelitian dan inovasi lebih lanjut, agar impian menjadi seorang Marsian semakin dekat. Bravo Elon Musk, good job SpaceX.